boleh nggak? Saya kan nggak ngapa-ngapain, saya cuma chattingan doang kok. Toh saya juga lagi LDRan statusnya sekarang. Enggak, alasan-alasan yang datang dari syaitan kayak gini nggak bakal bisa menjadikan maksiat itu menjadi baik, nggak bakal bisa menjadikan maksiat itu menjadi boleh, karena keharaman tetaplah suatu keharaman. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan itu senantiasa menghiasi amal-amal yang buruk menjadi amal-amal yang baik. Dan satu yang harus kita ketahui, bahwa dalam Islam laki-laki dan perempuan itu terpisah. Jadi kalau nggak ada hajat atau keperluan syar'i di dalamnya, maka laki-laki nggak boleh berinteraksi dengan wanita. Ayo, kita cerita tentang cinta. Islam itu nggak pernah mengingkari yang namanya cinta. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah." Memang dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia itu cinta terhadap apa yang diinginkannya, mulai dari wanita, anak, harta, intinya tentang mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup di dunia. Dan Allah juga mensifati dirinya dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Allah tidak pernah mengharamkan yang namanya cinta. Akan tetapi Allah mengatur cinta sedemikian rupa baiknya sehingga kita juga bisa menyampaikan cinta dengan baik juga. Namun lain halnya dengan sekarang, yang mana kebudayaan sejarah luar mengarahkan cinta kepada maksiat, dan maksiat tersebut berbungkuskan rasa kasih sayang. Sedang cinta seperti ini jelas bukan adanya dari agama kita. Dan Rasul juga udah jauh-jauh hari memberi peringatan tentang hal ini. La tattabi'unna syanal ladzina min qablikum. Kalian itu akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin, sehingga kalian itu terperangkap dalam lubang yang sama. La taba'tumuhum, dan kalian akan mengikutinya. Maka sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, al-yahuda wan nasara?" Apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka kata Rasulullah, "Qala faman?" Maka siapa lagi? Dan ini yang terjadi ketika malam Valentine Days. Maka ketika orang-orang muslim mengikuti acara Valentine Days, mereka tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang di luar agama Islam. Na'udzubillah. Hatta wa'adat ummatul islami fin nujumi maulaya salli wa sallim ta'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sosokan bet pengen hijrah, lu aja masih pacaran kan? Cowok lu noh urusin. Tenang, tetaplah istiqomah dalam berhijrah. Nanti dibuatlah kamu patah hati oleh Allah Subhanahu wa taala demi menyelamatkan kamu dari orang yang salah. Bahkan dipisahkan dengan cara yang paling menyakitkan demi mempersiapkan kamu dari orang yang dahulunya salah menjadi orang yang paling saleh. Maka perhatikan, bahkan yang sekelasnya ulul azmi sekalipun, yakni Nabi Musa alaihissalam, itu bisa-bisanya menaruh perhatian, itu bisa-bisanya meletakkan perasaan kepada seorang gadis. Dan kita juga semua tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah seorang kalimullah. Tapi kok bisa-bisanya sampai jatuh hati, bahkan rela bekerja 10 tahun lamanya hanya untuk mendapatkan hati daripada wanita tadi. Maka apa yang dilihat Nabi Musa alaihissalam daripada sosok gadis ini? Bahkan ia rela bekerja 10 tahun lamanya hanya untuk mendapatkan mahar daripada wanita tadi. Indahnya kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kisah ini. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka diturunkannya surah Al-Qasas ayat 25 adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas semuanya. Jadi tamshi ala istihya adalah kisah yang Allah berikan kepada kita tentang seorang wanita yang berjalan dengan malu-malu.
Luar biasanya kalimat yang Allah Subhanahu wa taala kiaskan untuk wanita ini. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak menyifati fisik atau kecantikan daripada wanita ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat termahal yang dimiliki oleh seorang wanita, yakni sifat malu. Dan itu adalah sifat permata wanita yang paling berharga, intan yang paling mulia, bahkan yang paling banyak hilang dari wanita-wanita zaman sekarang. Masya Allah. Tak dibaca tanda tertibnya. Bang, boleh nggak sih aku berdoa dengan menyebut namamu di sepertinya malamku? Boleh, boleh banget. Diriwayatkan dalam suatu kisah, dahulu Mus'ab bin Zubair pernah berdoa di depan Ka'bah. Dia mengatakan ingin menjadi pemimpin di daerah Irak dan ingin menikahi dua wanita yang terkenal pada zamannya, yakni Sukainah binti Husain dan Aisyah binti Tolha. Dua-duanya terkenal karena kepintaran dan kesolehannya. Berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala membayar kontan apa yang diminta Mus'ab bin Zubair tadi. Dia menjadi pemimpin di daerah Irak dan dia menikahi dua wanita tadi, Sakinah binti Husain dan Aisyah binti Tolha. Sirah tadi menyampaikan kepada kita sebuah pelajaran besar, yang mana kalau kita menyukai seseorang, maka pinjamlah nama seorang tersebut dan sebutkanlah dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mencari seseorang dengan perkara yang haram, tetapi doakanlah, insya Allah dia akan kalian miliki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. All that shit, installing only goes so far when you've got a head start. 'Cause we could stay at home and watch the sunset, but I get up from